Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wahyu Karobi, saya sendiri Chandra Lukas, dan M. Baharudin Al-Majidi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang mazhab klasik pada teori pendapatan ekonomi nasional dari matkul antar ilmu makroekonomi. Ekonomi aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Nah, pada waktu itu, sistem liberal sedang merajalela, dan menurut aliran klasik, ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Tokoh utamanya adalah Adam Smith, JBC, dan David Ricardo. Nah, konsep-konsep yang terkait teknologi klasik yaitu yang pertama konsep lapangan kerja penuh, full employment. Nah, di sini suatu ekonomi dikatakan memiliki lapangan kerja penuh ketika seluruh tenaga kerjanya dipekerjakan. Nah, tenaga kerja ini adalah bagian dari populasi negara yang mampu secara fisik dan mental pada saat yang sama bekerja. Nah, yang selanjutnya adalah upah nominal melawan upah real. Upah nominal wage, adalah apa yang diterima seseorang pekerja dalam bentuk uang. Upah real atau real wage adalah apa yang dapat dibeli oleh pekerja dari upah nominal. Nah, upah real yaitu upah nominal dibagi tingkat harga sama dengan W itu dari wage dan P-nya price. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tingkat suku bunga, rate of interest. Nah, suku bunga nominal adalah suku bunga yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam uang. Tingkat suku bunga real adalah tingkat yang timbul setelah penyelesaian inflasi. Tingkat suku bunga ROI sama dengan ROI dalam angka. Nilai produk marginal tenaga kerja, value of marginal product of labor, sama dengan MPL dikalikan dengan harga produk yang dihasilkan tenaga kerja. Nah, ini dibedakan dari produk penghasilan minimal tenaga kerja atau marginal revenue product of labor yang sama dengan MPL kali MR, karena dalam persaingan sempurna di pasar produk, MR sama dengan AR, VMPL sama dengan MRPL. Nah, selanjutnya permintaan agregat dan penawaran agregat, aggregate demand and aggregate supply. Permintaan agregat adalah nilai total barang dan jasa akhir yang semua bagian perekonomian secara bersamaan direncanakan untuk dibeli pada tingkat pendapatan tertentu selama periode dalam waktu tertentu. Nah, penawaran agregat ini adalah nilai barang dan jasa yang direncanakan untuk diproduksi dalam suatu kegiatan ekonomi selama satu periode. Nah, yang selanjutnya yaitu uang beredar atau bisa disebut dengan supply of money. Uang beredar suatu negara ada total persediaan uang yang beredar luas di masyarakat umum. Nah, jumlah uang beredar dapat mencakup uang tunai, koin, saldo yang disimpan dalam rekening, giro, dan tabungan, dan juga pengganti uang-uang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum pasar C. Hukum pasar C mengatakan bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Pendapat ini sering didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Nah, dengan demikian, dalam keadaan seimbang, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri. Nah, hukum C ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut, yaitu ada 5 asumsi. Yang pertama yaitu jumlah tenaga kerja dan modal dapat dinaikkan dalam sistem perusahaan bebas berdasarkan mekanisme harga. Yang kedua, dalam ekonomi yang berkembang, perusahaan dan buruh dapat dengan mudah masuk dan menawarkan produk mereka sebagai imbalan tanpa menghilangkan posisi perusahaan dan buruh yang ada. Yang ketiga yaitu pasar bebas melakukan ekspansi. Yang selanjutnya yang keempat, investasi adalah dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yang kelima, pembatasan peran pemerintah dalam fungsi ekonomi. Langsung ke fitur dasar sistem klasik. Nah, aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dari tahun 1732 sampai 1790 yang tercermin dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan judul An Inquiry into the Nature of Cases of Wealth of the Nation, dianggap sebagai ibu dari kelahiran ilmu ekonomi. Prinsip utama dalam paham klasik adalah kepentingan pribadi, yaitu self-interest dengan semangat individualisme, laissez-faire. Nah, seperti gambar di bawah ini, dengan asumsi ekonomi tetap tertutup dan tidak ada peran dari pemerintah, rumah tangga dan perusahaan berinteraksi dalam tenaga kerja
pasar produk dan modal, rumah tangga memasok tenaga kerja ke perusahaan yang menggunakan tenaga kerja itu untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan memberi kompensasi kepada pekerja dengan membayar upah. Rumah tangga menggunakan pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Rumah tangga juga menabung dan tabungan mereka merupakan investasi dari perusahaan juga. Rumah tangga mendapatkan bunga dan dividen sebagai imbalannya. Next slide. Ekuilibrium pasar tenaga kerja, penyesuaian upah atau W, real memastikan lapangan kerja penuh. Pasar tenaga kerja atau labor market adalah tempat di mana pasokan tenaga kerja bertemu dengan permintaan atau demand. Di pasar ini, bisnis bertindak sebagai pembeli dan pekerja bertindak sebagai pemasok. Equilibrium terjadi ketika jumlah yang disediakan sama dengan jumlah yang diminta. Berikut keseimbangan pasar produk. Equilibrium pasar produk dicapai pada tingkat harga keseluruhan di mana permintaan agregat demand atau bisa dibilang AD sama dengan penawaran agregat supply atau AS ya. Kemudian equilibrium pasar modal. Secara umum, pasar modal mengacu pada kegiatan peminjaman dan hutang lembaga keuangan. Ini adalah pasar di mana ada pemasok dana dan peminta dana. Ini juga disebut pasar dana pinjaman, biaya di mana dana dihutang dan pinjam adalah tingkat bunga. Dalam model klasik ini adalah tingkat bunga real. Equilibrium simultan di semua pasar. Ciri-ciri dasar model klasik pekerjaan penuh adalah bahwa semua pasar saling terkait dan berubah, dan dalam satu pasar membawa perubahan di pasar lain. Semua pasar secara simultan dalam keseimbangan. Ini menjadi model klasik di sebuah keseimbangan umum. Dua pasar secara simultan dalam keseimbangan dengan cara berikut. Pasar tenaga kerja, kesetaraan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja menentukan tingkat upah real dan tingkat pekerja penuh. Pasar modal menghadirkan kesetaraan antar tabungan atau kebocoran dan investasi injeksi melalui penyesuaian dalam ROI real. Pasar modal memastikan bahwa pasar produk berada dalam equilibrium lapangan kerja penuh. Lanjut. Penentuan tingkat harga keseluruhan. Dalam model klasik, tingkat harga keseluruhan ditentukan oleh kekuatan permintaan uang dan penawaran uang. Permintaan uang, demand of money. Permintaan uang berarti memegang uang oleh orang-orang untuk melakukan transaksi. Orang-orang memegang proporsi pendapatan nominal sebagai uang. Penghasilan nominal sama dengan tingkat harga P dikalikan dengan pendapatan real Y. Penghasilan nominal sama dengan PY. Ini berarti bahwa transaksi senilai PY pendapatan nominal dilakukan oleh jumlah uang yang dipegang oleh rakyat. Penentuan tingkat harga keseluruhan. Diberi pasokan uang, tingkat harga P keseluruhan ditentukan pada tingkat di mana orang memutuskan untuk menahan seluruh pasokan uang. P ditentukan jika jumlah uang beredar sama dengan permintaan untuk uang. Netralis uang. Ketika tingkat harga naik, PDB nominal naik tetapi PDB real tetap tidak berubah. Di pasar tenaga kerja, upah nominal naik tetapi upah real tetap tidak berubah. Di pasar modal hanya tabungan nominal, investasi nominal dan ROI nominal 29 meningkat, tetapi hubungan real, investasi, dan ROI tetap tidak berubah. Efek perubahan. Dalam model klasik, semua pasar saling terkait dan perubahan dalam satu pasar membawa perubahan di semua pasar lainnya. Dengan demikian, model dapat digunakan untuk memahami efek dari berbagai perubahan dalam perekonomian. Perubahan teknologi pada pasar yang berbeda adalah 1. Pasar tenaga kerja. Perubahan teknologi meningkatkan produk marginal tenaga kerja, marginal product of labor atau MPL. Pasar produk, peningkatan MPL meningkatkan total produk tenaga kerja TPL di semua tingkat pekerjaan. Tingkat output pekerjaan penuh juga meningkat. Pasar modal.
Produsen meningkatkan investasi untuk mengambil keuntungan dari teknologi baru. Ini meningkatkan pendapatan dan pada saatnya menabung. Karena investasi dan tabungan meningkat, ROI real dapat naik, turun, atau tetap tidak berubah tergantung pada peningkatan relatif keduanya. Tingkat harga yang terakhir, perubahan teknologi meningkatkan tingkat output lapangan kerja penuh. Permintaan agregat yang tersisa dengan tingkat harga yang sama turun. Hasil yang sama dapat ditunjukkan dengan bantuan permintaan dan penawaran uang. Kesimpulan di sini yaitu kaum klasik percaya pada keberadaan pekerjaan penuh dalam perekonomian dan situasi yang kurang dari pekerjaan penuh dianggap sebagai hal yang tidak perlu untuk memiliki teori khusus tentang pekerjaan. Hukum pasar mengatakan bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Jika barang diproduksi, maka secara otomatis akan ada pasar untuk mereka. Ini berarti bahwa tidak mungkin ada kelebihan produksi atau kekenyangan umum dalam ekonomi yang didasarkan pada sistem pasar produksi dan pertukaran. Nah, di dalam ini ada 3 fitur dasar. Yang pertama yaitu model klasik, disebut model pekerjaan penuh. Yang kedua pasar tenaga kerja, produk dan modal adalah pasar yang saling terkait. Yang ketiga ada keseimbangan simultan di semua pasar. Nah, permintaan uang berarti memegang uang oleh orang-orang untuk melakukan transaksi. Orang-orang memegang proporsi pendapatan nominal sebagai uang. Penghasilan nominal sama dengan tingkat harga yaitu P dikalikan dengan pendapatan real yaitu Y. Penghasilan nominal sama dengan PY. Dengan adanya pasokan uang, tingkat harga keseluruhan P ditentukan pada tingkat di mana orang memutuskan untuk menahan seluruh pasokan uang. P ditentukan ketika jumlah uang beredar sama dengan permintaan uang. Dalam model ketenaga kerjaan penuh, perubahan pasokan uang tidak memiliki dampak nyata terhadap perekonomian. Uang itu netral. Hubungan antara variabel nyata benar-benar independen dan perubahan variabel nominal. Kemandirian ini disebut dikotomi klasik. Dalam model klasik, semua pasar saling terkait dan perubahan dalam satu pasar membawa perubahan di semua pasar lainnya. Nah, itu tadi kesimpulan dari mazhab ekonomi klasik. Baik, sekian adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum. Jangan menyerah, mengejar cita-cita, gapailah mimpi, walau setinggi langit, terus berlari, jangan berhenti, kejarlah mimpi tanpa lelah dan letih. Ayo bersama kita mengejar mimpi, terus mencoba, jangan pernah berhenti. Kita di sini tidak boleh berhenti untuk menggapai cita